Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Pada video kali ini kita akan coba bahas Mitsubishi Xpander. Tapi ini cuma sedikit highlight ya. Jadi posisinya kita lagi ada di pameran Mitsubishi di Palembang Trend Center. Nah, buat teman-teman yang ingin datang sini bisa langsung datang sini untuk lihat berbagai macam produk Mitsubishi dan juga Xpander yang paling baru ini. Dan juga di sini mungkin ada beberapa promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke, kita langsung bahas mobilnya. Nah, ini adalah bintang utama untuk Mitsubishi di akhir tahun 2021 ini. Terlihat sangat jelas perubahannya di bagian depan karena kalau kita lihat Xpander yang sekarang ini tuh kayak berubah generasi kalau dilihat dari fascia depan. Jadi, tapi ini masih dikategorikan sebagai mobil yang facelift. Nah, kalau lihat di bagian depan, yang berubah adalah bagian DRL atau lampu senja di bagian atas ini dibuat lebih kayak futuristis bentuknya. Kemudian lampu utamanya dibentuk seperti huruf T yang dikelilingi oleh DRL. Jadi untuk dari bagian depan semua lampu Mitsubishi Xpander sekarang itu sudah menggunakan yang tipe LED semua. Jadi nggak ada lagi yang bohlam. Termasuk juga bagian fog lamp di bagian bawah. Oh enggak, di bagian bawah fog lampnya masih menggunakan kristal multi reflektor. Nah, untuk yang tipe yang di samping saya sekarang, ini adalah tipe Ultimate yang dilengkapi dengan body kit serta aksesoris dari Mitsubishi-nya. Di bagian depan sini juga untuk bagian grillnya, ini berubah. Grillnya sekarang didominasi oleh aksen yang black glossy, tapi nggak seperti yang generasi sebelumnya atau yang sebelum facelift. Jadi kelihatan lebih simple, tapi juga futuristis kelihatannya. Jadi kalau di bagian depan sini dengan aksesoris ala Mitsubishi, bagian body kit, bumper, serta bagian belakang, serta di belakang itu ada spoiler juga, nanti kita bisa lihat kelihatan lebih benar-benar futuristis mobilnya. Di sini ada emblem Xpander, ini aksesoris juga tambahan. Nah, untuk perubahan di bagian mesinnya nggak berubah, sama seperti yang dulu juga sebelum facelift. Dia menggunakan mesin 1500 cc NA non turbo, tapi yang sekarang berubah adalah dari sisi penggeraknya, transmisinya. Untuk yang transmisi otomatis yang dulu itu menggunakan 4 speed torque converter biasa, konvensional, tapi sekarang diganti yang transmisi otomatis yang menggunakan CVT. Dan untuk yang transmisi manual tetap 5 speed manual. Oke, kita ke bagian samping. Kemudian di bagian samping ini velgnya sekarang ukurannya membesar. Dia sekarang menggunakan ukuran 17 inci dengan lebar tapak 205, aspek rasio 55. Dan velgnya sekarang desainnya berubah dan kelihatan lebih futuristis juga untuk bagian velgnya. Nah, ngomong-ngomongin soal bagian kaki-kaki ya, Xpander yang dulu itu sebelum facelift ground clearance-nya itu 205 mm. Sekarang dia sudah 220 mm. Jadi ground clearance-nya bertambah. Dan Mitsubishi juga kabarnya itu meracik ulang untuk bagian suspensi dan juga bagian kaki-kaki di mobil ini, karena untuk memperbaiki penambahan ground clearance yang naiknya cukup banyak ya, 15 mm itu cukup banyak untuk sebuah ground clearance mobil low MPV. Nah, ke bagian samping ini untuk siluetnya tetap sama kalau dilihat ya, tapi kalau di bagian depan dari bagian kap mesin, bumper, lampu, grill itu semuanya berubah, tapi untuk dari bagian samping siluetnya tetap sama seperti yang dulu. Oke, kemudian kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini terlihat di sini untuk di bagian stop lamp-nya dia berubah. Desainnya tetap sama, tapi di bagian dalamnya itu LED bar-nya itu seperti yang di depan, kayak huruf T juga. Desainnya lebih cantik dan lebih futuristis. Kemudian di sini juga dia dilengkapi dengan spoiler yang aksesoris ala Mitsubishi-nya, dan ada body kit di bagian belakang juga. Ini ala-ala kayak diffuser ya. Jadi kelihatan lebih keren sih mobilnya. Ini nggak tahu saya berapa untuk harganya untuk penambahan aksesorisnya, tapi yang jelas untuk tipe Ultimate, tipe paling tingginya itu dijual di kisaran 280 jutaan untuk OTR Palembang. Di belakang sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur, kemudian ada elemen kaca pemanas, ada wiper, dan juga ada high mounted stop lamp di bagian situ. Untuk bagasinya, oke. Nah, di sini juga sudah diperlihatkan konfigurasi bagasi dari Mitsubishi Xpander yang kita bisa lihat. Dia ini salah satu kapasitas bagasi yang terbesar untuk di kelasnya. Dia panjang sampai ke depan, bangkunya itu bisa dilipat rata lantai, dan di bagian sini juga ada kompartemen penyimpanan ya. Kalian bisa simpan berbagai macam barang kalian di sini. Ada laci penyimpanan kecil di kanan dan kiri, dan kursinya ini
rata lantai sampai ke baris kedua. Oke, sekarang kita coba ulas sedikit dari bagian interiornya. Nah, di interior ini sama seperti wajahnya di depan, dia berubah total. Jadi mobil ini tuh sebenarnya kayak generasi baru dari sebuah Mitsubishi Xpander, tapi ini hanya sebuah facelift yang sangat signifikan perubahannya. Oke, bisa dilihat dashboardnya ini berubah total daripada yang sebelumnya. Bahkan yang sebelumnya pun menurut saya itu masih sebuah dashboard yang sangat futuristis, tapi sekarang diubah oleh Mitsubishi. Perubahannya signifikan karena di bagian atas, ya kalian bisa lihat ini sebuah kelasnya memang masih hard plastik, tapi dari bagian sini kalian bisa lihat memanjang dari situ sampai situ, dia bagiannya itu soft loh. Di sini soft panel, pakai bahan yang soft touch, terus ada aksen-aksen kayu yang elegan sekali tampilannya, sampai ke sini tuh soft touch. Kemudian dari door trim, kalau yang dulu tuh full plastik, sekarang diubah menjadi bahan yang soft touch di bagian sini. Kemudian armrestnya juga soft touch. Dia benar-benar premium mobil ini. Untuk posisi berkendara, saya sangat suka posisi berkendara dari sebuah Mitsubishi Xpander. Kalian bisa adjustment kursinya, kalian bisa atur naik turunnya dari kursi ini, kemudian biasa pengaturan reclining dan juga mode mundur. Tapi yang spesial, Mitsubishi Xpander itu dari dulu dia punya pengaturan steering yang teleskopik dan juga tilt yang juga pengaturannya sangat jauh dan bisa menyesuaikan posisi berkendara kalian yang sangat ideal. Untuk bagian setirnya sekarang juga berubah ya. Dari bentuknya itu lebih kelihatan sporty. Jadi kalau dulu kan mirip-mirip dengan setir-setir Mitsubishi yang lainnya, tapi sekarang diubah. Jadi di sini ada untuk bagian klaksonnya dibuat bulat. Kemudian di sini tuh bagian untuk audio steering switchnya, di sini tetap ada cruise control, tapi memang belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Tapi sudah bagus, sudah dilengkapi dengan sebuah fitur cruise control. Di sini ada aksen silver, kemudian ada kayak model-model jaring-jaring seperti ini. Setirnya kalau digenggam ya, ini sudah dibalut kulit juga. Ini di sini ada bentuk yang overrated juga di bagian setir sini. Kalau digenggam ya lumayan premium, lebih premium daripada setir yang sebelumnya. Kemudian dari bagian speedometernya sekarang juga sudah berubah ya. Di bagian sini ada RPM, kemudian tachometernya di bagian situ, di bagian tengah itu ada MID yang sebenarnya kalau kita bisa hidupin mobilnya, banyak fitur-fitur baru yang bisa dieksplor di bagian MID situ. Ke bagian tengah, di sini head unitnya dibuat lebih besar lagi, lebih cantik lagi, lebih terintegrasi lagi, tapi kita belum bisa coba. Nanti di video review lengkapnya kita akan ulas secara lengkap fitur-fitur yang ada di head unit ini. Tapi yang pasti head unit ini sudah bisa mendukung konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ke bagian bawah kisi-kisi AC-nya juga berubah. Kemudian bawah sini juga ya, panel glossy-nya mendominasi sekali, tapi ini panel AC-nya cantik. Dia ada pengaturan untuk suhunya ya. Ini feel-nya feel mahal. Ini untuk menaikkan speed fan-nya, kemudian mode-modenya juga lengkap di sini untuk arah semburannya, ke kaki, ke depan, ke rear defogger belakang. Ke bawah lagi ada laci penyimpanan kecil di sini, laci besar di sini. Kemudian di sini ada USB port, soket 12 volt. Kemudian di belakang sini transmisinya ini otomatis dan sudah menggunakan transmisi otomatis CVT. Tapi memang sayangnya di sini nggak ada mode manual ya. Jadi dia pure CVT. Nah, di sini sih yang menarik. Untuk tipe tertinggi dia sudah dilengkapi dengan rem parkir yang elektrik serta ada auto hold. Wow. Untuk di kelasnya ini adalah sebuah fitur mewah. Karena untuk sekarang yang punya fitur seperti ini, kelasnya low MPV itu hanya Toyota Veloz terbaru. Ke bagian bawah lagi di sini ada 2 buah cup holder, dan di sini sih saya feel mewahnya itu bertambah lagi karena ketika kalian buka konsol tengahnya ini kayak ada feel beratnya gitu. Feel mobil-mobil mewahnya kerasa loh di sini. Wow. Kemudian di sini laci penyimpanannya juga besar. Ya. Ini feel mewah terasa banget nih di bagian interior ini. Oke, sekarang kita coba ke bagian belakang, kita lihat seperti apa perubahan di baris kedua. Satu lagi tambahan, untuk joknya sekarang petanya berubah dan saya rasa ini joknya lebih lembut daripada yang sebelum facelift. Oke, sekarang kita coba bahas di baris kedua. Nah, di baris kedua ini sama seperti depan, pattern kursinya itu berubah. Yang sangat saya sayangkan di sini Xpander itu masih dilengkapi dengan warna yang beige. Untuk Xpander, menurut saya itu kedepannya harus dibuat opsi pilihan
mau interior yang warna beige atau yang full hitam. Karena warna beige ini tuh mewah memang kelihatannya, tapi lama kelamaan akan cepat kotor. Ini saja ya, unit ini tuh baru, tapi mungkin ya di pameran kan banyak orang, ini sudah kelihatan kotornya di sini. Oke, perubahan di belakang. Di belakang di sini tetap ada kantong-kantong kecil ya untuk di bagian sisi penumpang depannya kursi, sama seperti dulu juga. Tapi di sini konsol tengahnya seperti yang di depan juga, dia ada lubang USB. Dan di sini ada USB-C loh. Wow. Dia punya USB-C dan USB tipe A. Jadi lengkap. Kalau gadget kalian tuh iPhone terbaru kayak iPhone seri 12, seri 13 yang paling baru, kan colokannya itu sudah pakai yang USB-C ya. Itu bisa dicolok di situ. Untuk di bagian tengah sini dia tetap seperti dulu, dia ada armrest, tapi armrestnya sekarang lebih baik. Karena di sini sudah ada 2 buah cup holder tambahannya. Nah, tapi sayangnya memang posisinya agak kurang ergonomis kalau menurut saya. Jadi ini terlalu jatuh ke bawah. Mestinya agak di sini nih, harus bisa ditahan di sini untuk bagian armrestnya. Tapi ini pun sudah sebuah kemewahan yang sangat luar biasa sih yang ditawarkan oleh sebuah expander. Dan juga kursinya bisa di reclining ke belakang. Reclining-nya mentok seperti ini. Di door trim sama seperti di depan, dia sudah dilengkapi dengan model yang soft panel di bagian tangannya sini. Dan ini juga masih bisa di adjustment. Ini untuk posisi paling maju. Kaki saya belum mentok. Posisi mengemudi saya di depan, tinggi saya 170 cm. Kalau dimundurin paling mentok segini. Ini termasuk salah satu yang terluas di kelasnya. Di bagian atas tetap nggak berubah ya. Bentuk double blowernya sama seperti yang dulu sebelum facelift. Dia ada pengaturan fan-nya di sini, ada 4 buah pengaturan sampai 4 level. Ada 4 buah kisi AC juga di bagian sini. Bentuknya nggak terlalu menonjol besar, bentuknya salah satu yang rapi juga sih di sini. Oke. Nah, sayangnya memang di sini kalau kita angkat armrestnya, dia belum dilengkapi dengan headrest di bagian tengah. Jadi untuk safety-nya, walaupun ini tipe paling tinggi, dia masih dilengkapi dengan 2 buah airbag di bagian depan. Oke, mungkin ini saja video kali ini tentang highlight bagaimana sebuah new Mitsubishi Expander yang terbaru, Mitsubishi Expander facelift. Ini tipe paling tinggi Ultimate. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, jangan lupa klik juga tombol lonceng notifikasinya. Kalau ingin tanya-tanya tentang produk Mitsubishi, langsung kontak marketing yang ada di deskripsi bawah. Video kali ini tidak ada sponsor sama sekali dari Mitsubishi. Ini pure pendapat opini pribadi saya. Thank you for watching. Goodbye.